Jokowi akan dihianati lebih tragis dari Soekarno. Sumber valid. Bisikan langit. Pecimerang. 100% bisa terjadi. Salam kritis, salam Pancasila. Nasib Jokowi akan lebih parah daripada Soekarno. Ya, Jokowi telah dengan nyata dan jelas berseberangan dengan Partai Nasdem Surya Paloh dan mengkhianati PDIP Megawati. Ya, seperti kita semua tahu bahwa periode 2019 dan 2014 Nasdem dan PDIP adalah sebagai pendukung utama Jokowi. Ya, mereka mengawal dari pencapresan, kampanye, sampai mengawal masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Bahkan Nasdem deklarasi paling awal waktu itu. Ya, semua itu lewat tanpa bekas, hilang begitu saja. Lalu Jokowi bergabung ke koalisi besar Prabowo, Erlangga Hartarto, AHY, dan Zulkifli Hasan. Ya, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, dan partai-partai lainnya. Dengan imbalan anaknya jadi cawapres, kan gitu. Jika dihitung untung dan rugi dalam kalkulasi politik, maka jelas yang sangat diuntungkan adalah Prabowo. Ya, kenapa? Karena 2 kali Prabowo berhadapan dengan Jokowi selalu kalah. Ya, Prabowo kagum dengan strategi politik Jokowi, maka dekati lawan yang paling berat untuk menang. Ya. Dan Prabowo sangat yakin menang. Bukti awalnya adalah pidato Gibran. Ya, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Ya. Dalam politik memang tidak pernah ada sahabat. Ya, mengingatkan saja. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Ya, Jokowi akan senang. Satu, Jokowi akan senang karena programnya akan dilanjutkan, terutama IKN yang memang sudah banyak menelan biaya dan hutang besar ke Tiongkok. Ya, menurut Jokowi IKN adalah program paling utama untuk bangsa dan mengatasnamakan kepentingan rakyat Indonesia. Ya, mungkin memang bagus kan gitu. Dua, keluarga Jokowi akan dilindungi dari serangan politik karena memang seluruh keluarga Jokowi telah terjun ke dunia politik praktis. Ya. Tiga, Jokowi akan untung banyak jika Prabowo berhalangan tetap akibat usia dan kesehatan. Karena otomatis Gibran anaknya akan naik jadi presiden dan akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden paling muda di seluruh dunia. Apalagi presiden yang memimpin 300 juta rakyat dan ribuan pulau. Ya. 4. Jokowi akan sangat rugi jika dia dikhianati oleh Prabowo. Ya, orang-orang dekat Jokowi akan dibuang. Ya, seperti kita tahu bahwa Prabowo latar belakangnya adalah militer dan ada darah ideologis yaitu Orde Baru. Maka dia akan memasang orang-orang kepercayaannya untuk jabatan-jabatan strategis. Ya, misalnya Kemenhan, ya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, itu pasti diisi orang-orang yang loyal sama Prabowo dan dipercaya penuh oleh Prabowo. Karena Prabowo sudah terlalu kenyang dikhianati. Ya. Dan otomatis posisi Jokowi akan serba sulit. Karena dia tidak bisa berbuat apapun. Kan anaknya hanya wapres. Ya, yang tidak punya wewenang apapun, alias jadi wapres nganggur. Kan gitu. Ya. Jika Jokowi sadar lalu marah dan kemudian melawan, maka posisi Jokowi akan semakin runyam. Karena dia sudah sama sekali
tidak bisa melawan. Ya, dan tidak punya teman. Ya, perlawanan dalam politik tentu melibatkan kekuatan partai politik. Sedangkan Jokowi sama sekali tidak akan mendapat dukungan dari hampir semua partai politik. Apalagi PDIP dan Nasdem jelas sudah muak dan tidak akan peduli. Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat jelas akan lebih membela koalisinya berkaitan dengan jatah jabatan. Ya, jelas Jokowi akan seorang diri. Bahkan relawannya pun akan meninggalkan dirinya karena dianggap sudah tidak ada manfaat lagi. Ya, bahkan bisa jadi nantinya Jokowi akan menjadi pemecah rekor sebagai mantan presiden yang diadili. Ya, menghadapi banyak tuntutan hukum. Misalnya kasus manipulasi MK. Jelas ini akan panjang. Ya, tidak bisa diredam begitu saja. Mungkin juga nanti kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa pemerintahannya selama 10 tahun. Anak mantunya pun akan menghadapi masalah yang sama. Ini politik. Ya. Dalam politik apa saja bisa terjadi. Bukankah para menteri, tokoh nasional adalah orang-orang yang baik, yang lurus, soleh, kaya. Ya. Yang hanya karena tanda tangannya saja dia akan kena imbas atau akibat hukum. Karena memang wewenang dalam jabatannya. Ya, salah tanda tangan akan berakibat penjara. Kan begitu. Sesuai dengan juklak juknis pelaksanaan jabatan. Ya, saat ini mereka masih bisa tersenyum sombong. Tapi apa yang terjadi nanti tidak ada yang bisa memprediksi. Dan prediksi ini tampaknya yang paling realistis. Karena saya dapatkan dari bisikan langit paling tinggi. Ya, saya adalah Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia yang merangkap sebagai dukun paling hebat. Ya, paham? Merdeka. Salam.